feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, no, I don't know how to erase your body from out my brain. What you gonna do? Sebelum kita membahas tentang penerapan etika pelayanan publik, sebaiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pelayanan publik. Jadi, pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 definisikan bahwa pelayanan publik sebagai bentuk kegiatan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang disesuaikan oleh perundang-undangan bagi setiap warga negara, baik itu berupa barang, jasa maupun dalam bentuk pelayanan administrasi. Baiklah, di sini ada prinsip-prinsip etika dalam pelayanan publik terbagi menjadi 5. Yang pertama, nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pasal 6. Yang kedua, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, semangat nasionalisme. Dan yang kelima, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Di sini ada beberapa jenis pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif. Yang kedua, pelayanan barang. Yang ketiga, pelayanan jasa. Yang keempat, pelayanan regulatif. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, di mana mempunyai dua dimensi konsep, yaitu ada tunggal dan jamak. Pada dimensi tunggal, ini berarti sikap, cara berpikir, watak, dan akhlak. Sedangkan dalam bentuk dimensi jamak, ini bermakna dengan adat kebiasaan. Nah, untuk etika pemerintahan dalam pelayanan publik, ini contohnya seperti senyum, salam, sapa, ramah, dan melayani dengan penuh ketulusan. Itu merupakan salah satu contoh etika yang baik dalam memberikan suatu pelayanan kepada publik. Dalam penerapan pelayanan publik harus sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. Beberapa prinsip menurut Menpan Nomor 63 Tahun 2003 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesederhanaan, artinya tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kedua, kejelasan, artinya jelas secara teknis ataupun administratif. Jadi jika pelayanan publik kurang jelas dan prosesnya berputar-putar, perlu dipertanyakan. Yang ketiga, kepastian waktu, artinya pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, akurasi, yaitu dengan benar, sah, dan tepat sasaran berdasarkan prosedur dan syarat dan produk pelayanan publik yang diterima dengan tepat, benar, dan sah. Yang kelima, keamanan. Harus memberikan produk dan proses pelayanan publik yang memberikan rasa aman dan kepastian hukum sehingga masyarakat merasa aman. 6. Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggara pelayan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik dan siap bantu masyarakat untuk kepentingan pelayan publik. Yang ketujuh, kelengkapan sarana dan prasarana, artinya tersedianya penyediaan dan pendukung yang memadai seperti sarana teknologi, telekomunikasi, dan informatika, dan dituntut untuk memperhatikan kelengkapan berkas atau surat yang dibutuhkan oleh tim pekerja pelayanan publik. Kedelapan, kemudahan akses, tempat dan lokasi dan sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat kemudahan akses yang bersifat modern lewat kemudahan memanfaatkan informatika dan telekomunikasi. Yang kesembilan, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Seorang yang bekerja sebagai pelayan publik dituntut untuk bersikap disiplin, sopan, santun, dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki berbagai macam karakter. Lalu yang ke-10, yaitu kenyamanan, dengan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan, termasuk juga memberikan kenyamanan dalam kebersihan tata ruang, fasilitas, dan juga lingkungan. Jadi, dalam penerapan pelayanan publik, sebagai seorang yang bekerja sebagai pelayanan publik, kita harus menerapkan etika perundang-undangan dan sesuai nilai-nilai Pancasila supaya pelayanan publik berjalan teratur dan tepat sasaran untuk menjamin kesejahteraan dalam masyarakat.